Assalamualaikum teman-teman rajut, ketemu lagi dengan channel saya Suli Setiawati, dan tutorial kali ini mengenai tas rajut Mariam. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, and comment, karena itu merupakan penyemangat bagi saya untuk membuat tutorial tas rajut selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk benang yang saya gunakan benang poli kilap dengan ukuran diameter 30 ya teman-teman, jadi ini besar diameternya. Kemudian untuk hakpennya ukuran 3 mm ya. Kita mulai aja teman-teman. Pertama bikinlah slip knot, masukkan hakpen, kemudian bikinlah rantai sebanyak 15 buah. Setelah ke-15 rantai sudah jadi, langkah selanjutnya ialah bikinlah satu single crochet pada lubang punggung rantai yang nomor 2. 1 2. Selanjutnya satu single crochet untuk 13 lubang selanjutnya. Jadi total single crochet pada baris yang pertama ini ada 14 buah. Kita masuk pada baris yang kedua, bikinlah satu buah rantai, kemudian balik. Kemudian isilah masing-masing lubang dengan menggunakan satu single crochet. Setelah mencapai pada baris yang ke-54, langkah selanjutnya ialah saya akan memberikan satu single crochet secara memutar sebagai pinggiran. Pertama bikinlah satu buah rantai, kemudian satu single crochet secara memutar ya teman-teman, yang jumlah totalnya ada 140 buah. Dan saya sudah mencapai pada lubang yang terakhir. Kemudian sambung dengan menggunakan satu buah slip stitch. Dan langkah selanjutnya merupakan baris untuk bagian badan tas. Untuk bagian badan tas, isi masing-masing lubang dengan menggunakan satu single crochet back loop. Bagian belakang. Pada lubang yang terakhir, kemudian sambung dengan menggunakan satu buah slip stitch, dan kita masuk pada lingkar yang kedua dari badan tas. Buatlah satu buah rantai, kemudian kita akan melakukan motif spike ya teman-teman, yaitu masukkan hakpen pada lubang pada baris sebelumnya di sini. Kemudian lakukan single crochet. Langkah selanjutnya kita bikin single crochet biasa, masukkan di sini. Kemudian ulangi pola, yaitu satu
spike. Ini kita skip, masuk pada lubang yang kedua. Kemudian single crochet, ulangi lagi, yaitu motif spike, single crochet, spike, single crochet, kemudian spike. Ya, ini kita ulang-ulang terus ya teman-teman, hingga kita kembali lagi pada titik awal di sini, dan ulangi pola ini hingga mencapai pada baris yang ke-7. Setelah mencapai pada lingkar yang ke-7, kita lanjutkan pada lingkar yang ke-8 dan kita masuk pada bagian motif. Pertama, bikinlah rantai sebanyak 2 buah, 1, 2. Yang selanjutnya bikinlah 1 double crochet untuk 5 lubang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita bikin rantai sebanyak 3 buah, 1, 2, 3. Langkah selanjutnya skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4, dan masukkan hakpen pada lubang yang ke-5. Bikin 1 double crochet, kemudian rantai sebanyak 3, 1, 2, dan 3. Kemudian bikinlah 1 double crochet pada lubang yang sama. Seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya bikin rantai sebanyak 3 buah, 1, 2, 3, dan kita mulai pengulangan pola yang awal ini, yaitu skip 4 lubang, 1, 2, 3, dan 4. Masuk pada lubang yang ke-5, bikinlah double crochet sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bikin rantai sebanyak 3, 1, 2, 3, dan langkah selanjutnya kita skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4, masuk pada lubang yang ke-5 hakpennya, dan bikinlah double crochet sebanyak 1 buah, lalu rantai 3, 1, 2, dan 3, dan double crochet pada lubang yang sama. Ya, seperti ini hasilnya untuk lingkar yang ke-8, dan ulangi pola ini ya teman-teman sebanyak 8 kali lagi. Dan pola ini saya menggunakan kelipatan 14. Terakhir saya sudah mencapai pada langkah yang terakhir ini ya teman-teman. Kemudian sambung dengan menggunakan slip stitch pada 2 lubang selanjutnya. Kemudian masukkan hakpen secara front post seperti ini, dan bikin 1 slip stitch lagi. Lalu buatlah 1 front post double crochet untuk 3 lubang selanjutnya. 1, 2, 3. Langkah selanjutnya bikinlah rantai sebanyak 3, 1, 2, dan 3. Kemudian masukkan hakpen pada lubang rantai selanjutnya ini, bikin atau isilah dengan menggunakan 7 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
seperti ini hasilnya. Lalu bikinlah rantai sebanyak 3, 1 2 3. Masukkan hakpen pada lubang yang nomor 2 ini, bikin front post double crochet untuk 3 lubang selanjutnya. 1 2 3. Langkah selanjutnya bikin rantai sebanyak 3, 1 2 3, dan seperti langkah sebelumnya teman-teman, kita bikin double crochet sebanyak 7 buah di lubang rantai ini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti ini hasilnya untuk lingkar yang ke-9, dan ulangi pola ini ya teman-teman sebanyak 8 kali lagi. Sudah sampai pada langkah yang terakhir, kemudian sambung dengan menggunakan 1 slip stitch, dan kita masuk pada lingkar yang ke-10 ya teman-teman. Kita masukkan hakpen secara front post seperti ini, kemudian bikinlah 1 slip stitch, kemudian bikinlah rantai sebanyak 6, 1 2 3 4 5 dan 6, dan bikinlah 1 front post double crochet untuk 7 lubang selanjutnya di sini ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 dan 7 seperti ini. Dan langkah selanjutnya bikinlah rantai sebanyak 3 buah, 1 2 3, kemudian bikinlah 1 front post double crochet pada lubang di front post sebelumnya di tengah-tengah ini ya teman-teman. Dan kita ulangi pola yang pertama tadi ya teman-teman. Kalau pertama tadi kan rantainya jumlahnya ada 6, tapi sekarang jumlahnya ada 3, 1 2 3. Lalu bikinlah front post double crochet untuk 7 lubang selanjutnya. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Rantai 3 buah, 1 2 3, dan bikinlah 1 front post double crochet pada lubang di tengah-tengah ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, dan ulangi pola ini sebanyak 8 kali lagi. Sudah mencapai pada langkah yang terakhir, kemudian saya sambungkan pada lubang rantai yang ketiga ya teman-teman. 1 2 3, sambung dengan menggunakan 1 slip stitch. Langkah selanjutnya kita masuk pada lingkar yang ke-11. Buatlah rantai sebanyak 6 buah, 2 3 4 5 6, kemudian bikinlah double crochet pada lubang rantai yang nomor 3 ini. Nah, langkah selanjutnya ialah bikinlah rantai sebanyak 3 buah, 1 2 dan 3, dan bikinlah front post double crochet pada lubang front post yang nomor 2, 1 2 di sini ya teman-teman. Bikin 1 front post double crochet untuk 5 lubang selanjutnya. 1 2 3
4 dan 5. Seperti ini hasilnya. Lalu bikinlah rantai sebanyak 3, 1 2 3, dan bikinlah 1 double crochet pada lubang selanjutnya di sini. Rantai sebanyak 1 2 3 dan double crochet pada lubang yang sama. Ya, seperti ini hasilnya untuk lingkar yang ke 11. Kemudian kita ulangi lagi teman-teman, bikin rantai sebanyak 3, 1 2 dan 3, dan front post double crochet untuk 5 lubang selanjutnya yang dimulai dari lubang yang kedua. 1 2 3 4 5. Ya, demikian untuk lingkar yang ke-11, dan ulangi pola ini sebanyak 8 kali lagi. Mencapai pada langkah yang terakhir, kemudian sambungkan pada lubang rantai yang nomor 3, 1 2 dan 3 di sini ya teman-teman, dengan slip stitch. Langkah selanjutnya kita masukkan hakpen pada lubang rantai ini dan bikin slip stitch lagi. Kemudian bikinlah rantai sebanyak 2 buah dan isilah lubang rantai ini dengan 7 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Langkah selanjutnya bikinlah rantai sebanyak 3 buah, 1 2 dan 3. Kemudian masukkan hakpen pada lubang front post yang nomor 2 seperti ini ya teman-teman, dan bikinlah 1 front post double crochet untuk 3 lubang selanjutnya. 1 2 3. Seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya bikinlah rantai sebanyak 3 buah, 1 2 dan 3, dan isilah lubang rantai ini dengan 7 double crochet. Kita sudah mulai pengulangan pola pertama tadi ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian rantai 3 buah, 1 2 dan 3, dan bikinlah 1 front post double crochet untuk 3 lubang selanjutnya yang dimulai dari lubang front post yang nomor 2 di sini. 1 2 dan 3. Seperti ini ya teman-teman hasilnya untuk baris atau lingkar yang ke 12, dan ulangi pola ini sebanyak 8 kali lagi. Sambung pada lubang rantai yang nomor 3, kemudian slip stitch, dan kita masuk pada lingkar yang ke-13 ya teman-teman. Pertama, buatlah rantai sebanyak 2 buah, 1. Langkah selanjutnya kita bikin 1 front post double crochet untuk masing-masing lubang. Ini ada 7 lubang ya teman-teman, dimulai dari sini. 1 front post double crochet untuk 7 lubang selanjutnya. 1 2 3 4 5 6 7. Langkah selanjutnya bikin rantai sebanyak 3, 1 2 dan 3, dan bikinlah 1 front post double crochet pada lubang front post yang nomor 2 di sini teman-teman. Selanjutnya bikin rantai sebanyak 3, 1 2 3.
Ulangi pola awal, yaitu 1 front post double crochet untuk 7 lubang selanjutnya. 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya rantai sebanyak 3, 1 2 3. Bikin 1 front post double crochet pada lubang yang kedua baris sebelumnya, ya seperti ini untuk lingkar yang ke-13 hasilnya teman-teman. Dan kita ulangi pola ini sebanyak 8 kali lagi. Kemudian sambung dengan menggunakan 1 buah slip stitch dan bikinlah 1 slip stitch pada lubang selanjutnya. Kemudian buat front post double crochet untuk 5 lubang selanjutnya. Dimulai dari sini ya teman-teman. Yang kedua, 1 2 3 4 5. Selanjutnya bikinlah rantai sebanyak 3 buah, 1 2 dan 3. Kemudian kita akan membuat lubang rantai yang baru lagi seperti ini pada bagian puncak motif, yaitu bikinlah 1 double crochet, kemudian rantai sebanyak 3 dan 1 double crochet pada lubang yang sama. Langkah selanjutnya bikinlah rantai sebanyak 3 dan kita ulangi pola awal ya tadi teman-teman, yaitu bikinlah 1 front post double crochet untuk 5 lubang selanjutnya. Satu, 2, 3, 4, 5. Bikin 3 rantai, 1 2 3. Kemudian 1 double crochet pada lubang selanjutnya, rantai 3 buah, 1 2 3 dan 1 double crochet pada lubang yang sama. Nah, seperti ini hasilnya untuk lingkar yang 14. Dan kita ulangi pola ini ya teman-teman sebanyak 8 kali lagi. Kemudian sambung dengan menggunakan slip stitch dan lakukan lagi slip stitch pada lubang selanjutnya. Kemudian bikinlah 1 front post double crochet untuk 3 lubang selanjutnya yang dimulai dari lubang yang kedua di sini ya teman-teman. Satu, 2, 3. Langkah selanjutnya bikinlah rantai sebanyak 3 buah, kemudian isilah lubang rantai ini dengan 7 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian rantai sebanyak 3, kemudian 1 front post double crochet untuk 3 lubang selanjutnya. 1 2 3. Bikin rantai 3 buah dan isi lubang rantai ini dengan 7 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita sambung dengan menggunakan slip stitch dan bikinlah 1 front post double crochet pada lubang nomor 2
di lingkar sebelumnya. Kemudian bikinlah rantai sebanyak 3, 1, 2, dan 3, dan bikinlah 1 front pas double crochet untuk 7 lubang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, kemudian bikin rantai sebanyak 3, 1, 2, dan 3, kemudian bikinlah 1 front pas double crochet pada lubang double crochet sebelumnya yang nomor 2, dan rantai 3 lagi, 1, 2, dan 3. Bikin 1 front pas double crochet untuk 7 lubang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, seperti ini hasilnya teman-teman untuk lingkar yang ke-16. Dan selanjutnya untuk lingkar ke-17 itu merupakan pengulangan lingkar ke-11, lingkar ke-18 pengulangan dari lingkar ke-12, lingkar ke-19 merupakan pengulangan dari lingkar ke-13, dan seterusnya. Kita mencapai pada baris yang ke-28, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya ialah saya akan memberikan 1 single crochet untuk masing-masing lubang sebagai mulut tas. Pertama, bikinlah 1 buah rantai, kemudian isilah masing-masing lubang dengan menggunakan 1 single crochet. Ya, ini kita teruskan teman-teman hingga nanti baik lagi pada titik awal. Dan untuk baris kedua hingga baris ke-7 saya akan menggunakan motif spike seperti pada bagian alas seperti ini. Demikian hasilnya teman-teman setelah pemberian list pada bagian mulut tas sebanyak 7 baris, seperti halnya dengan bagian awal motif. Dan langkah selanjutnya saya akan memberikan handle yang dimulai dari yang saya ambil itu dari motifnya, motif awal dan motif akhir. Di sini ini kan sudutnya 2 motif ini, 2 motif. Saya ambil yang nomor 2 dari sisi kanan dan sisi kiri, 1, 2, 1, 2, lurus ke atas. Dan ini merupakan titik dari handle. Di sini berikan marker. Untuk bagian handle-nya ini kan ada 7 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil tengahnya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan mulai mengikuti pola sebelumnya karena motifnya nanti juga motif spike ya teman-teman. Ini saya mulai dari sini, bikin rantai dulu, kemudian mengikuti pola 1, 2,
kemudian 3. Jadi hanya 3 lubang aja yang saya isi sebagai handle. Kemudian bikin 1 buah rantai, ulangi pola sebelumnya. Ini motif spike, kemudian single crochet, lalu spike. Bikin 1 buah rantai, balik, bikin single crochet, motif spike, kemudian single crochet. Ya, ini kita ulangi terus ya teman-teman hingga sampai panjang kurang lebih 50 cm. Nanti setelah mencapai panjang 50 cm tinggal kita sambung pada sisi yang berlawanan. Ya, ini kita lanjutkan hingga mencapai pada panjang 50 cm atau menyesuaikan dengan tinggi teman-teman. Mencapai pada panjang 50 cm atau mencapai pada baris yang ke 124. Kemudian ini kita potong. Kemudian jahit. Dan saya jahit menyesuaikan dengan motif sebelumnya teman-teman. Ini single crochet yang pertama seperti ini. Kemudian pada lubang yang kedua motif spike di sini ya teman-teman. Kemudian pada lubang yang ketiga atau yang terakhir single crochet biasa di sini. Kemudian rapikan. Buah seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti saya bikin single crochet secara memutar pada bagian luar handle sini ke sini sampai kembali lagi ke titik awal, dan pada bagian dalam juga akan saya beri 1 single crochet secara memutar. Saya akan memberikan 1 single crochet secara memutar untuk masing-masing lubang pada bagian dalam handle. Namun untuk bagian tiap-tiap sudut itu saya akan melakukan pengurangan atau decreasing, menyesuaikan dengan motif sebelumnya di sini ya teman-teman. Yaitu kita tinggal mengikuti motif spike baris sebelumnya. Nah, ini udah mendekatin pada bagian sudut ya teman-teman. Untuk bagian sudut ini kita melakukan atau bisa kita skip 1 lubang sini, kemudian langsung masuk pada lubang yang ada di bagian handle.
bagian sini ya, agak susah sini. Kemudian lanjut isi masing-masing lubang dengan menggunakan satu single crochet. Ya, kita lanjutkan teman-teman hingga semua bagian handle sisi dalam itu terisi dengan satu single crochet. Memutar sini, kemudian balik lagi di sini. Dan saya sudah mencapai pada lubang yang terakhir. Potong benangnya dan rapikan. Dan ini hasilnya teman-teman. Untuk tas rajutnya, untuk bagian inner saya menggunakan 2 buah inner seperti ini. Innernya untuk bagian inner luarnya, saya menyebut inner luar karena untuk inner ini akan terlihat pada bagian lubang-lubang di tas ini. Jadi ini innernya saya lapisi dengan busa ati dengan ketebalan 2 mm. Bentuknya seperti ini. Untuk alasnya juga memakai busa ati. Caranya ini tinggal kita masukkan, namun sebelumnya untuk bagian alas saya lem, jadi nanti bagian alas dilem, begitu juga untuk bagian alas busa atinya juga saya lem, kemudian dimasukkan seperti ini. Kemudian jahit. Kemudian jahit pada bagian pinggir ini. Setelah dijahit, masukkan inner pada si dalam. Jadi saya membuat inner 2 buah ya teman-teman. Ini sisi bagian dalam. Untuk bagian dalam ini dimasukkan juga di dalam. Ini. Dan yang terakhir ini dijahit dengan resleting. Untuk inner bagian luar terlihat warna merahnya dari luar. Kemudian inner bagian dalam untuk menutupi busa atinya. Jadi nanti tasnya akan bisa bentuk ya teman-teman, karena saya lapisi dengan busa ati. Demikian tutorial dari saya mengenai tas Maryam. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman rajut semua. Thank you so much for watching my channel. Don't forget to like, subscribe, and comments. Bye bye. Assalamualaikum.